Rafael, Hasan, Rahan, Diktan, Denisa, Ira, Fadli, Fakri, Alfi, Nada, Resha, ya, ada semua ya. Bintang belum aku bintang aku sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Iya. Ayo, tadi aja pimpin doanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria Proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman silakan dulu. Ya, terima kasih untuk kalian dulu. Nah, sekarang anak-anak hari ini kita masuk pada pelajaran P5MPLA. Apa itu P5MPLA? Yaitu profil pelajar Pancasila. Pernah dengar? Pernah dengar P5? Jadi pelajaran juga kita sudah melaksanakan P5. Pada kesempatan kali ini P5 kita yaitu tentang sampah. Sampah, mengurangi sampah plastik. Siapa tahu apa itu sampah? Sampah? Hah? Pernah lihat sampah nggak? Sampah itu sisa-sisa kegiatan dari manusia. Sampah itu ada dua. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Sampah organik itu sampah bintang, sampah yang dapat busuk atau cepat busuknya seperti mana? Seperti daun, buah-buahan. Itu kalau yang kita pakai busuk nggak?
Bentar ya. Oke, Nenek Ibu sekalian, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang dampak negatifnya sampah plastik ya. Dan ambil catatanmu, kertas lembar, perhatikan videonya, kamu catat apa yang menjadi dampak sampah plastik. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Pemicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share. Menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, kemudian selain dampak ini, bagaimana cara kita menangani atau mengurangi sampah plastik ini? Tadi sudah kamu tulis ya dampaknya. Sekarang perhatikan video selanjutnya yang akan Ibu putar. Kamu perhatikan apa yang harus dilakukan terhadap sampah plastik agar berkurang. Perhatikan ya. Lima hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Teman-teman yang sudah nonton video sampah plastik pasti sudah merasa senang ya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan. Masalah ini sangat serius kok untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam tahun 250 juta penduduk Indonesia,
menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak diolah. Sekitar 1,3 ton dari gula ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, sungai dan laut. Sungai Berantas, Solo, Serayu, dan Tropo masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini, pasti ya kita ingin adanya perubahan. Sampah plastik bisa dikelola dengan lebih baik dan lingkungan jadi bersih lagi. Tapi ini juga bisa terjadi kalau kita semua ikut bergotong royong mengambil tindakan ya. Mungkin kamu pikir kan sudah ada petugas kebersihan dan ahli bidang itu, bukan tugasku kok. Pemikiran ini nggak benar ya. Memang betul ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani, tapi seberapa banyak pun petugasnya, tapi sulit ya menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita masing-masing ikut membantu tentunya sedikit demi sedikit, masalahnya berkurang. Atau mungkin kamu berpikir, aku kan cuma satu orang doang, tindakanku gak bakal efek kok. Pemikiran ini juga nggak betul. Kalau 250 juta penduduk Indonesia berpikir seperti itu, tentunya nggak bakal ada yang berubah. Tindakan seorang kalau dikumpul-kumpul dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun, tentu punya dampak yang berarti juga. Apalagi kalau banyak dari kalian yang nonton ikut bertindak. Pasti bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu tindakan apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk kita simak 5 tindakan berikut. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Bukannya, kita bisa membawa kantong kain ke pasar atau supermarket supaya tidak perlu mengambil kantong plastik yang disediakan. Kita bisa menyimpan sedotan stainless steel dalam tas supaya tidak perlu pakai sedotan plastik ketika beli di rumah di luar. Lebih baik lagi jika kita membawa botol minuman sendiri dari rumah agar tidak perlu membeli botol air kemasan di luar, atau membawa wadah makanan sendiri ketika jajan makanan untuk dibawa pulang. Selain bebas sampah, juga jadi lebih hemat dan sehat kan? Sebagai pembeli, kita bisa memilih barang-barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik atau barang yang tidak dibungkus plastik. Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik. Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik atau dengan menggunakan plastik sedikit mungkin. Ketiga, sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu tiba di rumah, plastik yang kamu dapatkan dari luar segera kamu pilah. Misalnya berdasarkan ukuran dan simpan dengan rapi. Ini supaya mudah untuk digunakan ulang ketika dibutuhkan. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih kamu simpan di tas dan dibawa waktu ingin berbelanja ke warung atau supermarket. Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah. Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil atau pot tanaman. Yang berwarna-warni atau bentuknya unik bisa dijadikan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah. Semakin lama plastik tidak berada di tempat sampah dan tempat pembuangan akhir, semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan air tanah kita. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai. Misalnya, sampah bekas botol minuman dan kantong plastik biasanya dikumpulkan oleh pengumpul sampah. Bisa kita jual atau sumbangkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita mendapat uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung. Selain tindakan yang bisa kamu ambil dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kamu bercita-cita untuk jadi ilmuwan, aktivis, atau politikus yang membantu mencari penyelesaiannya loh. Yang nantinya kali merasakan dampak masalah sampah plastik terulang di generasi muda seperti kamu ini. Kalau kamu nantinya jadi ilmuwan, bisa kamu bantu menemukan bahan ganti plastik yang murah dan banyak tersedia, atau kamu temukan cara mengurai plastik lebih cepat. Sebagai aktivis, kamu bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran kepada pihak yang berwenang. Kalau kamu nantinya jadi politikus, bisa kamu bantu buatkan kebijakan yang mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan bahan alternatifnya.
Gimana? Keren kan kalau kamu bisa mencapainya? Nah, kalau begitu, sudah ada belum yang pernah melakukan salah satu dari tindakan yang disebut tadi? Share dengan teman-temanmu dan tulis di kolom komentar ya. Kalau belum pernah, yuk mulai sekarang kita terapkan satu. Ya, udah lihat videonya kan? Nah, jadi video pertama tadi membahas tentang dampak dari sampah plastik. Nah, ada yang bisa menyebabkan banjir, menyebabkan kebakaran, dan bisa menyebabkan kerusakan ekosistem. Bagaimana biar jangan terjadi? Ada yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah mengurangi pemakaian plastik. Bagaimana contoh? Misalnya kita pergi ke pasar, harus membawa keranjang biar di pasar kita tidak perlu lagi kantong-kantong plastik dari penjual. Kita cukup masukkan ke keranjang, jadi tidak lagi dengan plastik. Kemudian kalau kayak kamu di sekolah, bawa botol minum, jangan lagi beli es pakai plastik, bawa botol minum. Kita ketika beli di kantin, kasihkan botol minum, Bu, ini beli es. Jadi berkurang plastik, kuranglah menjadi sampah plastik. Paham? Begitu juga dengan beli jajan, bawa tempat bekal dari rumah, beli ke kantin, keluarkan, berikan tempat bekalmu. Semua itu bisa kita lakukan. Bisa dilakukan? Bisa. Kenapa harus kita mengurangi memakai plastik? Karena plastik ini dia termasuk jenis sampah anorganik, yaitu plastik
Hey, kita boleh. Batu mah ada. Ih, cari kosong. Ini banyak. Banyak lagi. Masih semangat? Semangat dulu. 1, 2, 3, go. Semangat. Tadi kita dari halaman nomor